Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk bagaimana cara membuat prompt untuk aplikasi. Lebih khusus lagi nanti kita akan membahas tentang aplikasi, input, dan output. Jadi kita minta tolong AI membuatkan codingnya, namun bentuknya, konsepnya, alurnya, dan sebagainya kita yang membuat. Oke, untuk cara membuat, tips dari saya yang menurut saya ini cukup efektif digunakan dalam pembuatan prompt adalah SIP, yaitu siapa kamu, idenya apa, dan perjelas konsepnya. Jadi S itu siapa kamu, kamu memperkenalkan dulu siapa kamu dan untuk siapa ini dibuat. Kemudian idemu seperti apa, konsep utamanya seperti apa. Ini contoh misalnya membuat game ya, seperti Super Mario tapi ada tambahan ini itu. Kalau aplikasi mungkin seperti ujian, ada nama, kelas dan mata pelajaran, itu boleh. Perjelas konsep, di mana itu mendeskripsikan sedetail mungkin agar AI paham dengan apa yang kamu inginkan. Jadi, AI itu bekerja secara logika sehingga butuh penjelasan sedetail mungkin tentang imajinasi kalian, tentang ide kalian yang menurut saya masih berupa perasaan ya. Jadi dilogikakan supaya nanti AI-nya bisa menerjemahkan. Jadi AI tidak bisa memahami perasaan ya, tapi bisa memahami logika. Jadi kita yang harus mentransfer atau mentranslate-nya. Ini contohnya. Ini contoh yang saya buat untuk aplikasi input, tapi sebenarnya sama saja output input untuk prompt-nya, hanya nanti berbeda di P, ya, di penjelasan konsepnya. Jadi ini ya, yang S, siapa kamu. Jadi saya menjelaskan, saya guru SMP sedang mendampingi siswa SMP untuk mempersiapkan TKA, yang intinya adalah saya ingin memberikan hasil tryout TKA sebelum TKA-nya ya kepada wali murid sehingga nanti bisa saling mengawal. Oh ternyata tryout pertama segini nilainya, tryout kedua segini, tryout ketiga segini. Berarti nanti anaknya apakah perlu private tambahan atau perlu les di sekolah dan sebagainya. Ide, nah ini saya membuat aplikasi hasil rekap nilai tryout TKA untuk siswa kelas 9 dalam bentuk aplikasi input. Nanti yang output tinggal diganti saja aplikasi output gitu. Yang P penjelasan konsep ini sama ya. Hal pertama, kalau ini kan karena input, jadi judul aplikasi tetap ada, kemudian font dan sebagainya. Ini saya ambil singkatnya saja. Untuk yang output, itu nanti yang berbeda adalah pengambilan data. Kalau input kan memasukkan data, berarti kita butuh tempat untuk menyimpan data. Kalau output, nanti kita mengambil data dari tempat penyimpanan data. Jadi dua arah. Ini prompt input saya mencoba segini saja karena input yang di sini saya cuma minta para pengguna aplikasi nanti hanya memasukkan di sini ada nama siswa, kelas, kemudian nilai tryoutnya pertama, kedua, dan ketiga, baru nanti dimasukkan kemudian disimpan ya, tombol simpan diklik terus datanya tersimpan. Nah, di sini ada titik dua di sini ya. Nah, Google Sheet. Saya memilih Google Sheet untuk tempat penyimpanan datanya, sehingga nanti akan dibutuhkan ID-nya. Nah, nanti kita akan bahas di mana ambil ID-nya. Kemudian ini ya nama lengkap. Nah, kolom A, kolom B, kolom C, maksudnya adalah nanti kan di Google Sheet itu ada kolom A, B, C sampai Z ya. Nanti kalau ditambah ya ada AA, AB, AC. Gitu. Nah, nanti tempat nama siswa, saya pengen data yang tersimpan itu nanti tersimpannya di kolom A saja. Jadi dari atas ke bawah 1, 2, 3, 4, sampai terus ke bawah. Nama siswa kok, nama lengkap ini ya. Tapi insya Allah sama apa paham lah AI-nya. Kolom B berisi kelas, kolom C berisi nilai literat pertama, kolom D literat kedua, dan kolom E untuk literat ketiga. Jadi kita perlu perjelas karena ini AI yang akan kita gunakan adalah AI Gemini. Ya, ChatGPT bisa, Gemini bisa. Tapi nanti untuk Canva itu khusus sekali ya,
khusus untuk peletakannya biasanya dia akan improve sendiri peletakan datanya. Tapi kalau ini pakai AI umum ya bahasanya. AI umum itu harus diperjelas, lebih detail lebih baik. Kemudian prompt aplikasi output agak panjang karena di sini saya ingin menampilkan data tryout tadi yang sudah dientrikan oleh siswa ya, atau oleh guru, kemudian bisa dilihat oleh orang tua. Nah ini sama ya, ini tadi sama kata-katanya, cuma saya ganti di yang di bagian terakhir output. Nah ini output. Nah data akan tersimpan di Google Sheet. Nah Google Sheet-nya nanti ID-nya sama seperti yang nanti akan kita masukkan di sini ya. Jadi sama, copy paste saja. Jadi satu link Google Sheet tapi dipakai berkali-kali. Ini sudah, nanti bedanya sama input adalah output nanti butuh ada apa ya? Entry nama, kemudian cari data. Hanya berbekal nama saja, nanti akan muncul halaman kedua ini, halaman kedua muncul data tentang nama, kelas, sama nilainya dalam bentuk diagram batang. Jadi ada bentuk kolom, tabel, dan batang. Tapi saya di sini belum menyampaikan tabel ya. Cuman kita lihat ya, apakah nanti Gemini, AI Gemini-nya apakah nanti bisa inisiatif sendiri atau kita perlu membuatkan. Biasanya sih kalau sudah dibuat data urut seperti ini, dia akan otomatis. Karena kan nanti data ini akan diambil dari Google Sheet. Jadi konsepnya ketika input ada kotak untuk yang diinputkan, ada nama, kelas, nilai. Ya, klik simpan, datanya tadi kekirim ke Google Sheet. Sudah ya, berdasarkan kolom tadi, kolom A, B, C, D, E. Ya. Setelah itu kita buat lagi aplikasi terpisah output, di mana di situ ada satu kotak isian dan satu tombol. Kotak satu isian itu adalah nama. Nah, nama ini supaya tidak terjadi kesalahan, yaitu nanti namanya dibuat drop down. Ini ya, dibuat drop down. Dibuat drop down, tampilkan data siswa dengan mengambil data dari Google Sheet kolom A, ID. Jadi nanti para orang tua tidak perlu menuliskan nama anaknya, tapi cukup klik terus dicari nama anaknya yang mana. Karena nanti data nama anak itu akan diambil dari Google Sheet yang sudah tersimpan sebelumnya. Dipilih nama anaknya, set, kemudian diklik cari data, tunggu sebentar, pindah ke halaman 2, akan tampil data. Nah, penampilan data itu, aplikasi output ini akan menarik data dari Google Sheet yang sudah kita buat di input sebelumnya. Gitu. Jadi prosesnya berkesinambungan, tapi saya pisahkan untuk aplikasinya supaya ada input dan output yang saling melengkapi. Gitu. Itu ya, konsepnya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktekannya dengan prompt yang sudah kita buat. Saya keluar dulu, kita buka AI-nya, karena kita akan menggunakan Gemini, ya. Canva nanti ada sendiri ya. Oke, sudah. Nah, kita langsung masukkan prompt-nya saja yang input. Ingat ya, nanti cara menuliskannya seperti tadi. Input dulu ya, kita buat input, sudah. Kita masukkan dulu. Oh ya, jangan lupa, kalau ingin prompt ini bisa langsung ada previewnya kalau kita buat aplikasi ya. Preview aplikasinya seperti apa? Pakai menu Tools, pilih Canvas. Nanti dia tampilannya kiri prompt, kanannya preview aplikasi. Nah, sambil menunggu ini ya, masih tentu dibuatkan. Kalau kamu mengikuti tutorial cara membuat game, sama. Jadi ada previewnya, game, aplikasi. Konsep utamanya sama, yang berbeda hanya di ini ya, di Google Sheet-nya. Oh ya, jadi belum saya masukkan Google Sheet-nya ya, karena kita masih mencoba membuat tampilannya dulu. Oke, warnanya gelap, nah gini-gini ya. Saya kelupaan ID-nya ya. Oke. Kita ulangi lagi. Saya copy dulu. Kita pastikan. Tadi ID-nya di bagian, nah ini dia.
Sini ya. Oke. Sekarang kita akan menambahkan ID Google Sheet. Caranya, silakan dibuka dulu Google Drive saja ya, lewat Google Drive supaya pasti bisa. Di menu kalau ini kan pakai Google Chrome, nanti akan ada menu di sini titik 9. Masih loading. Nah, Google Drive langsung boleh, Google Sheet juga boleh. Monggo, mau pilih yang mana? Saya coba yang pasti bisa saja dulu ya. Google Drive, kemudian pilih New, baru pilih Google Sheet ini ya. Jangan lupa diberikan judulnya dulu supaya nanti kita mau menggunakan atau mau ngedit bisa tahu tempatnya di mana. Kita aplikasi DAA. Oh, nah masih loading. Aplikasi DAA. Udah. Nah, kita hapus dulu, kita bersihkan semuanya. Nah, oke ya. Nah, sudah selesai kita membuat Google Sheet-nya. Sekarang kita buka dulu supaya nanti AI-nya bisa masuk ke sini atau bisa mengakses ya. Bisa mengakses ganti anyone with link. Ini saya pakai akun Google Belajar.id ya. Jadi ada kementerian. Anyone and editor. Anyone with the link editor. Dan nah, sudah tercopy. Nah, sekarang ini model Google Sheet-nya adalah sudah bisa diakses oleh publik ya. Nah, ID Google Sheet-nya atau Google Spreadsheet ini di sini, di atas ini. Nah, setelah D slash, nah ini angka yang kode macam-macam ini ya, sampai sebelum slash edit. Nah, ini adalah ID Google Sheet. Nah, ini di copy, pindahkan di sini AI-nya, kemudian dipastekan. Nah, ini ya, supaya nanti lebih mudah, saya juga kopikan di prompt-nya input dan output. Di sini ya, supaya nanti nggak hilang. Oke, sudah selesai. Kita coba lagi. Tadi ya, warnanya hitam. FG, ubah warna background menjadi terang. Kalau ada warna spesifik yang Anda inginkan bisa. Tapi di sini saya coba membuat AI-nya inisiatif, bisa enggak ya? Coba dulu. Menambah logika untuk integrasi deposit. Biasanya, tapi jarang terjadi ya. Karena ini masih preview, kadang tampilannya preview ini akan kadang beberapa error gitu ya. Karena memang di preview ini belum disambungkan ke Google Sheet. Jadi kalau nanti kita coba, kadang tidak bisa langsung ke kiri Google Sheet, tapi kadang juga bisa. Kita coba dulu ya. Intinya kita coba dulu semuanya. Oke, drop down-nya main. Bisa, ini nilai 90 misalnya. 75, 78, terus kemudian sudah ada copyright-nya. Simpan. Nah, sudah berhasil. Segera hubungkan caps. Oke ya. Nah, kalian sudah saya save dan sudah terkirim. Tapi di sini tidak ada terjadi apa-apa karena memang masih preview. Oke, sudah. Saya sudah oke, tapi saya kurang nyaman harus pakai slide buat tampilan full layar tanpa scroll ke bawah. Jadi biar nggak ke bawah-bawah ya. Ini sudah bagus, sudah kelihatan pro gitu aja. Tapi saya agak risih dengan scrollnya. Nah, ini tergantung selera. Silakan bisa disesuaikan dengan yang kalian inginkan. Jangan lupa untuk pembuatan aplikasi input maupun output untuk ID-nya, ID Google Sheet-nya disiapkan dulu ya. Tadi saya lupa menginfokan terkait itu, tapi nggak apa-apa ya, bisa disusulkan. Oke, sudah selesai. Aplikasi input sudah siap. Berikutnya kita akan berpindah ke Google Apps Script untuk
mentransfer untuk mencoba fungsinya apakah bekerja dengan baik atau tidak di Google Sheet. Sekian dulu videonya untuk pembuatan prompt dan preview aplikasinya. Kita lanjutkan di video berikutnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.